Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Kalau teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail T30 tahun 2005. Nah, ini untuk keluhannya kemarin pada saat di rumah ya teman-teman. Ini sudah lama tidak dijalankan, sekitar 1 minggu. Begitu kemarin mau dibawa jalan, di starter mesinnya itu tidak bisa hidup. Jadi starter hanya cranking saja, seperti itu seterusnya. Dan sampai kemarin dipanggil dari bengkel ya, bengkel di situ dicoba di jumper, di starter juga tidak bisa hidup untuk mesinnya. Nah, jadi kemarin kita dimintai tolong ya, datang ke rumah dan kita cek di sana, kita periksa karena waktu juga mepet. Jadi akhirnya kemarin kita tarik ke bengkel. Nah, hari ini sudah sampai di bengkel, kita mau coba periksa untuk keluhannya di starter panjang tidak bisa hidup teman-teman. Oke, ini tiba-tiba ya gejalanya seperti itu, tiba-tiba kita mau cek dulu, jadi mau tes untuk keluhannya ya teman-teman. Nah, untuk unitnya kita mau coba tes starter dulu. Ini pada saat kita cek untuk lampu indikatornya semua normal, aktif semua ya. Kita mau coba starter dulu. Nah, dia pada saat di starter dia seperti mau hidup tapi tidak jadi ya teman-teman. Dia seperti itu. Jadi ada gejala mau hidup tapi nggak bisa hidup. Jadi kita mau coba tes lagi starter. Ini baterainya sudah mulai hampir lemah ya, karena mungkin kemarin sudah ada starter juga di sana. Kita coba starter lagi. Nah, dia sudah mau, nah, hampir hidup tapi tidak mau hidup sama sekali ya teman-teman. Nah, dia mau hampir mau hidup tapi tidak jadi hidup. Jadi seperti itu. Ini kita coba sekali lagi. Kalau baterainya habis kita jumper, kita coba lagi untuk analisa ya teman-teman. Kita coba. Nah, dia hampir hidup tapi tidak bisa aktif. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mau cari tahu dulu teman-teman, kita analisa untuk keluhannya seperti itu. Di starter panjang tidak bisa hidup-hidup. Ini kita dengarkan pada saat kita on kontak itu pompa bensin aktif. Ini kita coba dengarkan pompa bensinnya ya. Nah, pompa bensinnya aktif, teng. Berarti mungkin di bahan bakar tidak ada masalah. Ini kita mau coba dulu scanner, kita cek satu persatu. Nah, jadi kita mau coba analisa dulu. Oke, kita mau lanjut videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita mau cari tahu dulu untuk penyebab Nissan X-Trail T30 2005 di starter tidak bisa hidup. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nih teman-teman, kita sudah masuk ke menunya ya. Ini sudah masuk. Kita cek di read data streamnya dulu. Untuk DTC-nya apa ya? DTC-nya tidak ada sama sekali. Di sini no DTC. Nah, no DTC ya. Nah, jadi ya setelah tadi kita injak gasnya itu terasa sedikit aneh ya teman-teman. Jadi kita coba periksa dulu di bagian pedal gas. Gitu kita injak, tadi ada suara cedak seperti itu. Jadi kita mau cek dulu di bagian pedal gasnya nih. Biasanya sih kalau di sini bermasalah DTC akan muncul ya, tapi kita curiga di sini. Kita coba tes dulu. Kita cek. Nih, seharusnya posisinya mentok seperti ini. Nah, harusnya mentok seperti ini. Ini tidak ada ganjalnya sama sekali. Nah, ini yang mau kita periksa dulu teman-teman. Yang pertama, kenapa bisa seperti ini ya? Di sini juga untuk pernya juga sudah seperti ini kondisinya. Nah, nih tidak tersentuh sama sekali ya. Kita coba cek di bagian belakang untuk ganjalnya. Nah, ternyata nih ganjalnya terlepas ya, terlepas atau gimana kita kurang tahu nih. Nah, ini tidak ada penahannya di belakang ya. Bautnya hanya dimasukkan seperti ini saja.
Nah seperti itu. Kita coba mau periksa dulu, kita lepasin. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah kita lepasin untuk koper-kopernya. Ini tujuannya kita mau melepas di bagian handle-nya. Ini mur sudah kita lepas dua. Ini alarm ya, ini alarm kita pinggirkan dulu. Di sini kita mau tinggal lepas aja nih handle-nya. Kita lepas seperti ini. Kita cek ya satu persatu. Di sini ada ganjalan ring. Kita kurang tahu kenapa diganjal seperti ini. Ini ada ganjalan ring satu ya, di atas tidak ada, di bawah ini. Kita mau coba dulu cek bagian handle-nya. Kondisinya seperti ini belum ada belum pernah disenggol ya atau di setel-setel. Kondisinya masih standarnya seperti itu. Nah, cuma ada sedikit setel-setel. Nah ini yang jadi masalah teman-teman. Ini kemarin mungkin yang lalu-lalu ya sudah pernah pecah di bagian pengganjalnya ini, tapi hanya diberi mur atau baut seperti ini, hanya diberi baut seperti ini dan tidak dibautkan. Jadi kemungkinan errornya di sini. Nah ini kondisinya sudah lama sekali, sepertinya goyang-goyang ya, goyang-goyang. Di sini untuk ver juga sudah diangkat seperti ini. Seharusnya ini pernya kedua-duanya ini nyatu pada batang ini, tapi ini yang satu ini terlepas seperti itu. Jadi pada saat kita injak gas seperti ini, kondisi kita gas itu kembalinya lama tuh, nggak langsung mentok di bagian itu ya, di bagian baut tuh, bagian baut di begini. Nah nggak langsung kembali. Nah itu mungkin memang dibuatkan seperti ini karena mungkin takut karena ini tidak pas ya untuk ganjalnya. Ini kita mau coba perbaikin dulu. Jadi setelah itu kita coba lagi untuk hidupkan mesinnya. Mudah-mudahan hanya di sini bagian permasalahannya. Juga di situ diganjal gunakan batu kerikil sepertinya tuh ya. Tuh di dalam. Nih, ini memang sengaja diganjal sepertinya tuh. Di dalam itu ada ini ada ganjal. Nah jadi mungkin di sini yang membuat dia susah tuh kembali ya untuk pernya. Nah itu ada batu kerikil nih, ada batu kerikil untuk mengganjal pernya ya. Mungkin kita cabut dulu, kita lepasin dulu tuh batunya. Oke. Nah ini teman-teman, untuk pedalnya sudah kita perbaikin. Kita beri baut seperti ini ya, nanti kita kasih lagi yang rapi, nanti kita cari yang pendek untuk bautnya. Ini kita mau tes dulu untuk mencari jarak dan juga untuk pasnya untuk pedalnya ini. Jadi untuk pernya itu sudah kita bagusin karena tadi di bagian per ini tidak menyentuh batang karena diganjal pakai koral ya, di sini pakai kerikil di bagian pernya. Nah itu kita nggak tahu tujuannya apa. Tapi semenjak itu kemarin mobil itu bisa jalan sih, tapi kita nggak tahu RPM seperti apa dan juga untuk tarikannya seperti apa. Karena kalau misalnya APP ini error, itu udah pasti minyak boros dan juga RPM tidak stabil, dan mungkin ya mesin itu pasti terasa berat untuk tarikannya karena tidak sesuai APP ini membaca di bagian throttle body, jadi ujung error. Jadi sudah pas untuk posisi pair. Ini coba tes tuh, pasangkan, nanti kita coba tes aja. Nah nih teman-teman, setelah tadi kita perbaiki di bagian yaitu sensor APP yang mengalami seperti itu ya kondisinya, diolah-olah menggunakan ini batu kerikil seperti ini, dan juga untuk pengganjalnya itu longgar, jadi itu juga bisa berpengaruh untuk mesin yang tidak bisa hidup, itu pengaruh besar juga. Nah jadi setelah kita perbaikin di bagian handle-nya itu kita standarkan kembali, kita bagusin ganjalnya juga. Nah tadi untuk springnya juga karena di ganjal-ganjal itu sedikit bermasalah juga, tidak menyentuh di bagian batangnya, itu sudah kita perbaiki juga. Alhamdulillah tidak sudah bagus, tapi mesin tetap tidak bisa hidup. Jadi kita lanjut pemeriksaannya di bagian ruang bakar teman-teman.
Nah, pada saat kita cek di ruang bakar, tadi kita lanjut pemeriksaannya di bagian busi, dan juga ruang bakarnya di sini terlihat banyak sekali karat dan juga ada sedikit air ya, sedikit air. Kita belum tahu dari mana, nanti kita periksa lagi, kita analisa lagi. Nah, untuk kondisi busi sekarang kondisinya tuh seperti ini. Ini karbonnya sangat banyak sekali ya, ini karbon. Nah, ini terlihat ya, karbonnya itu sampai menutupin bagian businya itu, kumparannya dalam ya, sampai menutupi kumparannya. Kondisinya seperti ini, sangat banyak sekali karbonnya. Ini bisa juga karbon ini diakibatkan karena kebocoran dari o-ring klep, juga bisa kebocoran oli. Jadi oli itu masuk ke ruang bakar, ikut terbakar, jadi menyebabkan karbon seperti ini juga bisa. Dan juga bisa karena pedal gas tidak sesuai untuk pedal gasnya, itu bisa juga karena RPM tidak stabil, jadi minyak dikasih banyak terus dengan ecu, jadi membuat karbon juga banyak, juga bisa. Jadi intinya itu sepertinya sih di bagian kerak oli ya teman-teman. Ini kerak oli yang kondisinya seperti ini nanti kita cek untuk api busi apakah masih bisa kita pakai atau kita ganti. Ini kondisinya ya, tuh kerak karbonnya itu banyak sekali seperti ini juga nomor 4 juga sama kondisinya seperti ini juga. Ini kerak karbonnya yang luar biasa ya, basah, dan juga ada air juga di bagian dalamnya. Ini kita kurang tahu, nanti airnya kita periksa. Oke, jadi kita mau lanjut pemeriksaannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman ya, tadi setelah kita ganti busi yang baru, ini kita belikan baru, kita pasang, kita starter, mesinnya juga tidak bisa hidup. Jadi setelah kita buka lagi businya, itu kondisinya hitam seperti ini ya. Ini kondisinya hitam untuk businya, nanti juga sedikit oli ya teman-teman situ. Jadi indikasinya nih seperti tidak sanggup membakar antara campuran bahan bakar yang di dalam silinder itu, businya tidak sanggup membakar. Jadi kita mau cek dulu penyebabnya apa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah kita periksa ternyata kompresnya melemah ya teman-teman. Jadi kita mau coba dulu tes kembalikan kompresnya dengan cara kita kasih oli di bagian ruang bakar. Nanti kita coba starter kosong terus tanpa busi, kita cek nanti seperti apa kondisi ruang bakarnya. Nah, ini teman-teman, ini untuk analisanya. Setelah tadi kita ganti busi juga tidak bisa hidup untuk mesinnya. Ini tadi kita coba kembalikan kompresnya dulu, kita masukkan oli sedikit ke dalam lubang busi, lalu kita kasih bensin agar bisa kembali untuk kompresnya. Tapi setelah kita upayakan terus untuk starter terus, kompresnya tidak bisa tidak bisa maksimal ya. Yang bisa kompresnya itu hanya nomor 2 dan 3, nomor 1 ini dan nomor 4 itu sama sekali kompresnya tidak ada. Jadi dari setelah kita starter terus, itu karbonnya pada naik juga ya teman-teman. Ini kerak-keraknya tuh pada naik ke atas. Ini kita coba membersihkan dulu. Jadi kalau tidak bisa juga, kita terpaksa harus turun cylinder head, karena pasti di bagian palep itu mengalami banyak sekali karbon yang menyebabkan tidak bisa menutup rapat untuk palepnya, jadi menyebabkan kompresnya itu bocor. Jadi seperti itu. Kalau kompresnya bocor seperti itu otomatis mobil susah sekali untuk hidupnya teman-teman. Jadi kalau sudah lama jalan, tidak jalan, apalagi selama ini itu ada keluar asap sedikit pada saat pagi hari, nah itu otomatis pasti akan seperti ini kondisinya. Ini kita mau coba terus analisa dulu. Yang penting nanti kita upayakan dulu bisa hidup ya. Kalau misalnya tidak bisa juga, kita harus lakukan pembongkaran di bagian cylinder head, kita remajakan di bagian o-ring klep dan juga pakainya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, untuk karbon itu seperti ini ya teman-teman. Ini kita coba cek di dalam ruang busi yang tadi kita habis starter ya, habis kita rendam menggunakan oli dan juga bensin. Itu seperti ini keraknya. Nah, lihat ya, ini karbon dari kepala piston ya, dari kepala piston. Kita coba lap lagi, kita lap ya. Ini tangan bersih, kita coba masukkan lagi ke dalam sini. Nah, ini ya karbonnya teman-teman. Inilah yang menyebabkan dia itu nyelip ke dalam palep, lalu menyebabkan kebocoran. Kita coba terus starter dulu. Nanti setelah itu kalau misalnya tidak bisa hidup juga, kita lakukan pembongkaran. Oke, kita lanjut.
Nah ini teman-teman ya, setelah tadi kita isi oli dan juga kita campuri dengan bensin ya di ruang bakar. Ini untuk agar karbon-karbon yang dipalap tadi itu bisa hancur dan bisa menutup klepnya sedikit. Jadi kita bisa analisa untuk selanjutnya. Yang penting ini mobil mau kita hidupkan dulu. Nanti setelah itu baru kita nanti sarankan pemiliknya kalau misalnya nanti dia bersedia, kita akan lakukan pembongkaran silinder head. Tapi kalau misalnya nanti tidak bersedia, tidak masalah. Nanti yang penting kita kasih arahan untuk perawatan yang karbon ada di dalam ruang bakar itu, perawatan seperti itu. Jadi kalau kita gurah, takutnya nanti masuknya ke ring piston dan takutnya menjepit di bagian ring piston ya, untuk karbon ya. Ini sudah kita beri oli dan juga tadi sudah kita start kosong sampai naik ya, sampai olinya juga sampai muncrat-muncrat di dinding ya. Tadi sudah kita lapin juga. Ini karbon tadi yang sisa-sisa yang setelah kita starter kosong tanpa busi. Ini setelah ini kita pasangin untuk busi yang baru tadi. Ini kita coba starter mesinnya, mudah-mudahan sudah bisa hidup, karena ini kemarin di starter panjang terus tidak bisa hidup teman-teman. Dia sedikit mau hidup tapi tidak mau langsung cesbrum seperti itu ya. Ini kita coba starter untuk mesinnya, kita coba dulu ya, starter dulu. Nah ini teman-teman ya, untuk mesinnya sudah bisa hidup. Begitu kita kasih kembalikan kompresnya, karena tadi nomor 1 dan nomor 4 yang kompresnya tidak ada sama sekali. Ini karena belum terlalu parah, jadi masih bisa kita hidupkan untuk mesinnya. Tapi kondisinya seperti ini ya. Nah untuk suara kasar tadi di samping sini terdengar suara krak pada saat starter awal, itu nanti kita buatkan video juga. Karena nanti kalau misalnya kita sarankan ke pemiliknya untuk perawatan mobil Nissan X-Trail ini, nanti kita sarankan untuk pembongkaran silinder head, karena akan kita lakukan peremajaan di bagian o-ring clip dan juga packing silinder headnya. Jadi untuk video kali ini untuk mobil Nissan X-Trail T30 yang di starter tidak bisa hidup, di starter panjang terus. Kemarin kita tarik dari rumahnya ya ke bengkel, karena kemarin sore itu waktu mepet, jadi hanya kita tarik aja, tidak kita lakukan pemeriksaan. Sampai di sini tadi kita periksa di bagian untuk pedal gas. Untuk awalnya kita periksa di pedal gas, karena di TCI tidak ada sama sekali. Kita periksa di pedal gas, di situ pedal gasnya juga mengalami ada kesalahan di situ ya, terdapat diganjel dengan batu ya. Karena batu kerikil itu nggak mungkin bisa sampai di situ kalau tidak kita letakkan di situ, seperti video yang di awal. Jadi setelah kita perbaikin tadi, untuk pengganjal untuk pedal gas juga sudah kita perbaikin. Jadi sudah bagus, normal di sana, tidak ada masalah. Jadi kita lanjut analisa, karena starter tidak bisa hidup lagi. Kita langsung menuju ke ruang bakar. Kita cek di situ busi mengalami karbon kerak yang seperti itu ya, padahal businya belum lama diganti, tapi keraknya seperti itu. Nah jadi sekarang ini sudah bisa hidup untuk mesinnya. Ini suaranya kasar seperti itu ya teman-teman. Untuk suara kasar ini nanti kita cari tahu, akan kita periksa juga, kita sarankan pemiliknya perbaikannya. Jadi hari ini mesinnya sudah bisa hidup untuk Nissan X-Trail T30 yang di starter panjang tidak bisa hidup. Ini kalau seperti ini digas hilang teman-teman suaranya ya, suaranya hilang. Ini nanti kita sarankan pemiliknya, yang penting mesinnya sudah bisa hidup, di starter gampang dan tidak bisa sudah mudah hidupnya ya teman-teman. Untuk suaranya seperti itu. Nah terkadang hilang, terkadang kasar. Nah jadi ini sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itu videonya untuk perbaikan Nissan X-Trail T30 itu. Kalau di starter panjang itu bisa banyak dari pengaruhnya, dari mana saja bisa, tinggal tergantung kita yang menganalisa. Jadi untuk teman-teman, untuk pengerjaan mobil yang seperti ini itu harus sabar, jadi telaten ya teman-teman. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.